Surat berapa, ayat berapa? Oh, di Quran tidak dijelaskan. Ya, tidak bersunat berarti. Oh, berarti Anda percaya Quran? Tidak bersunat. Berarti Anda percaya Quran? Berarti Anda percaya Quran? Enggak percaya juga kan? Kalaupun ada ayatnya dalam Quran, apakah Anda percaya? Enggak juga kan? Inilah tipikal penyembah makhluk terkutuk. Penyembah makhluk terkutuk itu otaknya nggak berfungsi. Apapun yang dinarasikan kebenaran itu pasti ditolaknya. Satu-satunya sumber yang valid tentang sunatnya Nabi Muhammad atau tidak sunatnya Nabi Muhammad adalah Nabi Muhammad itu sendiri. Karena yang punya dia, beliau. Beliau mengatakan salah satu keutamaan yang ada Tuhan berikan kepadaku. Aku lahir dalam keadaan sunat. Yang bisa paham itu siapa? Ya beliau sendiri. Tidak seperti Lukas. Yesus disunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, hei Lukas, sejak kapan kau lihat nonotnya Yesus? Kok kamu tahu kalau dia sunat? Lu bidannya? Hah? Lu yang gunting nonotnya Yesus sampai lu tahu. Yesus bersunat pada hari ke-8. Dari mana kau tahu Lukas? Kau ngintip dia lagi pipis? Parah itu. Harusnya Yesus mengatakan, aku sunat pada hari ke-8. Nah, tapi Yesus tidak pernah mengakui. Mana ayatnya, Ayo. Bang? Mana ayatnya, Bang? Udah, Anda turun. Mana Anda ayatnya turun dalam Quran? ke bawah, cari pendeta, colok pantatnya, celup-celap, cuplap, jilat. Itu sederhana. Nah, dari mana Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah dipotong? Dari mana? Ada nggak Yesus mengatakan, aku sudah sunat loh hari ke-8? Nggak ada. Nabi Muhammad ada nggak mengaku? Ada. Al-Quran bukan buku biografi yang menceritakan orang per orang. Tuh. Halo, kita nggak ada dalam sifat Al-Quran itu sebagai buku biografi itu enggak. Kalau ingin mengetahui kemudian tentang Nabi Muhammad, baca kitab Sirah Nabawiyah. Itu kitab yang menceritakan tentang perjalanan kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran itu buku hukum-hukum. Sedangkan tentang sunatnya Nabi Muhammad itu dibahas di dalam kitab Sirah Nabawiyah. Buku yang menceritakan tentang hidup beliau. Atau cari di Google pengakuan Nabi Muhammad kalau dirinya sudah bersunat. Siapa yang lebih tahu nonot orang? Yang punya atau orang lain? Kalau di Bible orang lain yang tahu. Bukti, Lukas tahu kalau nonotnya Yesus sudah dipotong. Dari mana Lukas tahu? Entah dari mana. Izin Bang Juma. Silakan, saudara. Dan sebentar, sahabat baru KTP, diam dulu. Dan di dalam Al-Quran kan Allah berfirman, atiullah wa atiur rasul, ya kan, Burunda? Taati Allah dan Rasulnya. Betul. Itu. Silakan KTP. Baik, makasih. Sebelumnya saya ucapin selamat hari raya Bang Juma ya. Siap, makasih. Saya cuma satu pertanyaan Bang Juma. Oh ya? Ya, di Yohanes 8 ayat 23. Itu saya bacakan dulu Bang Juma ya. Iya. Yesus berkata, kamu berasal kepada orang Yahudi ini. Kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Iya. Kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Iya. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Ini dianya kan huruf besar Bang Yuma. Kamu akan mati dalam dosamu. Kalau saya pengen dengar dari Bang Juma artinya apa gitu. Terima kasih Bang Juma. Baik. Akulah dia. Dia di sini apa? Pencipta langit dan bumi? Mustahil. Wong dia manusia. Percaya enggak Anda kalau Yesus itu manusia? Percaya. Nah, dia di situ manusia atau bukan? Tapi dia mengatakan dia kan orang ketiga tunggal Bang Juma. Berarti dia berasal dari atas kan, dari awal ayat sebelumnya kan
dia mengatakan kepada orang Yahudi, kamu berasal dari bawah, Iya, aku dari atas. iya. Karena saya tahu saya yang dari atas kan tentu yang maha kuasa kan, karena dia maha kuasa kan di atas. Kamu dari Iblis- dunia ini, iblis aku dari bukan mana, dari Bang? dunia ini. Kalau iblis Ya, dari Bang. mana? Dari atas atau dari bawah iblis ini? Itu saya kurang. Anda baca kemudian di dalam kitab saudara 1 Korintus 15:48. Makhluk-makhluk surgawi sama dengan Yesus yang berasal dari surga. Sebenarnya bukan surga di situ, langit. Jadi dikatakan makhluk-makhluk langit di atas sama seperti Yesus yang berasal dari langit. Kenapa dikatakan Yesus itu berasal dari langit? Karena dia nabi, karena dia rasul. Justru karena itulah jangan dituhankan. Karena dia adalah utusan dari langit. Sebagai utusan dari langit, dia bukan pemilik pencipta langit dan bumi ini. Dia bukan pencipta. Nah, tadi di Yohanes 8 itu, yang Anda baca kan ada pertanyaan sebelumnya kan? Akulah dia. Apa yang mendasari? Coba Anda baca data sebelumnya. Yohanes 8 kan yang Anda baca? Kan Yesus mengatakan, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Ini sebelum Yesus disalib kan? Sekarang kalau Yesus itu ke kubur, boleh nggak muridnya datang ke situ? Boleh. Yesus ke Golgota, boleh nggak muridnya ke situ? Boleh. Ke Bukit Tengkorak, boleh nggak Yesus ke situ muridnya? Boleh. Ke kubur, boleh nggak muridnya ke situ? Boleh. Kemana Yesus pergi sampai muridnya itu tidak bisa pergi? Ke langit. Berarti yang diangkat ke langit siapa? Yesus. Kemana aku pergi? Tidak mungkin kamu datang. Makanya dikatakan begini, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku. Tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka orang-orang Yahudi itu menjawab, berkata, apakah ia mau bunuh diri? Karena ia mengatakan seperti itu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Artinya apa? Yesus mau terangkat ke atas. Berarti yang disalib siapa? Yang disalib siapa? Yesus. Mana mungkin? Kemana aku pergi, kamu tidak akan pergi ke situ. Tidak mungkin kamu pergi ke sana. Kalau dia yang disalib, muridnya pergi ke sana. Bisa. Kalau dia yang dikubur, muridnya bisa ke kubur. Tapi kalau dia terangkat ke langit, dia tidak bisa pergi ke situ. Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Maka orang-orang Yahudi itu berkata, apakah ia mau bunuh diri? Nah, artinya ke kubur. Karena dia mengatakan seperti itu, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu Yesus menjawab, kamu berasal dari bawah, aku dari atas. Artinya dia mau kembali ke atas. Karena tadi itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam di dosamu. mana? Jangan banyak ngomong kau. Dia yang dimaksud di sini adalah dia yang ditunggu oleh Bani Israel. Ayatnya dalil. Tuh, tadi bukannya Yohanes 8. Tadi saudara Al-KTP loh yang menunjukkan kita. Kok sekarang bertanya dalilnya di mana? Ini saya masih membahas Yohanes 8:21 dan seterusnya loh. Nah inilah kalau cuma modal sombong tapi otak tak ada yang kayak gini. Jadi Yesus berkata, karena itu tadi aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah dia. Dia siapa? Dia Mesias. Mesias itu apa? Manusia. Tuhan bukan Mesias, bukan. Tradisi Yudaism yang sedang berdialog dengan Yesus berbeda dengan tradisi Kristen. Kalau tradisi Kristen, Mesias adalah sosok yang mati terkutuk demi menebus kutuk Taurat. Mesias itu apa artinya? Mesias itu orang, Pak, orang. Manusia, Pak, manusia. Orang. Itu Mesias itu orang, Pak, bukan Tuhan. Mesias artinya orang yang diurapi. Ya, nggak ada Mesias orang.
Tahu tuh. Lalu apa Mesias itu, Pak? Apa Mesias itu? Terangkanlah. Loh, saya sudah terangkan, Anda membantah. Mesias itu bukan orang katanya. Lalu apa Mesias? Bantahlah kalau Mesias itu orang. Lah, lalu kalau bukan orang apa Mesias itu? Kucing. Mesias penyelamat. Iya, penyelamat ini apa? Orang atau bukan? Penyelamat umat manusia. Iya, orang atau bukan, Pak? Penyelamat umat manusia, dengar nggak? Orang atau bukan? Ya orang. Ya kan jangan kau bagus. bilang kucing. Bagus. Berarti Mesias itulah Yesus. Berarti Yesus itu manusia, bukan Tuhan, Cak Ayu. Manusia. Gitu dong. Buat Jadi Yesus dalilnya, manusia. bukan Tuhan. Jadi Yesus manusia kan? Manusia dan Tuhan. Hey! Yang Buat Anda- dalilnya. Kenapa? Di mana dalilnya Yesus disebut manusia Tuhan? Di mana? Kau buat dalilnya, kau yang menyanggah. Mana dalilnya Yesus itu manusia dan Tuhan? Kau Mana yang dalilnya? menyanggah. Loh. Kau menyanggah. Saya mengatakan bahwa Yesus itu manusia. Ibrani 13 nomor 8. Kemarin, hari ini, dan besok, dan seterusnya, Yesus tetaplah manusia. Itu dalil. Tidak pernah berubah Yesus itu jadi kodok, jadi cicak, jadi kucing, apalagi jadi setan. Jadi yang digantung terkutuk di atas salib itu bukan Yesus, Pak. Itu iblis. Jadi yang Anda sembah terkutuk itu bukan Yesus, bukan anak Maria, tapi setan yang Anda sembah itu. Terkutuklah dia Kristus yang mati digantung di atas salib. Sebab ada tertulis, terkutuklah Kristus yang digantung di atas salib. Apakah anaknya Maria terkutuk? Tidak. Apakah iblis terkutuk? Yes. Siapa yang terkutuk itu? Orang makan suap. Apakah Yudas makan suap? Yes. Apakah Yesus pernah mengatakan Yudas itu iblis? Ya. Di mana Yesus mengatakan Kau Yudas buat iblis? ayatnya. Jangan ceramah kau situ. Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Biar Yohanes berapa? Yohanes 6 nomor 70. Yudas adalah iblis. Yohanes. Mau belajar sombong tapi ternyata status belajar. Izin Bang Juma. Eh, Izin. Izin Bang Tambah Juma. lagi satu kali Bang Suma. ketawa. Sombong tapi status mau belajar. Yang pantas sombong itu saya, Bung. Saya ngajarin Anda Bible. Anda bertanya, di mana tertulis itu? Saya ajarin Yohanes 6 nomor 70. Yudas disebut iblis. Gimana? Gimana? Yang kau sembah adalah makhluk terkutuk kan? Iblis, Paman. Iblis. Izin Bang Juma. Iya, silakan saudara. Bang, ini Siantan Tanya ini jangan nggak punya. di-mute. Bang, saudara, kau Kristen punya akhlak kau ya? Ya. Saya lagi ngomong sama Bang Juma. Iya. Kita sesama tunjukkanlah akhlak yang kalau kita tuh punya akhlak. Jangan langsung dipotong. Iya, jangan asal sembrono, ada ayatnya. Biarkan Bang Juma ngomong. Dia ngomong sesuai dalil. Kalau kau baru kenal Bang Juma, jangan ya. Dalil dia kan muslim. Buktinya aja ini kau tanya. Kau tanya ayatnya Apanya? kan? Buktinya Makanya saja aku kau tanya tanya, ayat di yang mana mana. ditulis? Ujuran si iblis saja kau nggak tahu. Iya. Gimana sih kok malah Yesus ribut kalian mengatakan berdua? muridnya ada 12, yang sabar. satu iblis. Kau nggak tahu. Jangan ribut sama Otan, jangan ribut. Bukan, Sepakati dulu maksudnya siapa yang mau punya nyanyi. akhlak sedikit lah. Kau itulah Kristen, makanya saya cobalah yang punya akhlak. Misi Bang Juma, permisi. Iya, Ada sedikit silakan. inilah. Oke, Cianis dikecilin dulu. Apa mau lanjut? KTP, apa Cianis yang lanjut? Silakan. Baik, makasih Bang Juma. Siap. Kan judul perikopnya Bang Juma, Yesus bukan dari dunia ini. Itu yang saya pengen tanyakan Bang Juma. Iya, Bukan memang dari betul. dunia ini, sedangkan dia dilahirkan oleh Bunda Maria kan? Iya. Ini judulnya maksudnya bagaimana gitu? Terima kasih Bang Juma. Iya. Yesus itu lahir bukan kehendak makhluk di dunia, bukan.
Tak ada wanita di atas muka bumi ini yang berkehendak melahirkan Yesus. Tak ada. Tak ada juga laki-laki yang berkehendak menghamili Maria agar melahirkan Yesus. Itu tak ada. Semua berasal dari kehendak Allah. Allah yang menghendaki. Dialah Allah yang menghendaki, kemudian Maryam ini hamil. Al-Quran surah Maryam. Kok Maryam? Iya kan, Kak? Maria, Yesus. Oh iya Maria. Oke. Pada bulan ke-6 Gabriel datang atas perintah Tuhan untuk memberitakan kepada Maria sang perawan bahwa dia akan hamil, Roh Kudus akan menaungi dia. Itulah yang disebut berasal Betul. dari langit. Betul? Betul? Betul. Nah, iya, itulah yang dimaksud. Ayatnya di mana? Dalilnya di mana? Matius 1, aku kasih kau Al-Quran, kau tolak. Aku kasih kau Matius 1, kau tolak lagi. Matius berapa? Alamak. Ini adalah kitab ini. Coba baca Matius Matius 1. berapa? Matius 1 mulai dari nomor 18, coba. Matius 1 Mm-mm. nomor 18. Iya. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya Mm-mm. bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Ah. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya. Dia di muka umum dia bermaksud menceraikan istrinya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebagai anak manusia yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan Masya engkau akan Allah. menamakannya dia Yesus. Masya Allah. Karena dialah yang akan Ah. menyelamatkan umatnya dari dosa. Masya Hal itu Allah. terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Masya Allah. Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidur, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan, ambil Maria sebagai istrinya, tapi tidak bersetubuh dengan dia sampai melahirkan Masya anaknya Allah. laki-laki. Luar Yusuf biasa. menamakannya dia Yesus. Ya. Gimana? Jadi gimana? Betul kan? Kalau Yesus itu berasal dari langit, bukan berasal dari keinginan perawan atau keinginan seorang Dari laki-laki. langit. Lalu dari mana? Dari mana? Dari langit. Nggak ada ayatnya dari langit. Lalu dari mana? Kan udah itu. Matius dibilang, dibaca Matius. Dari mana kalau bukan dari langit? Yesus ini. Kan datang Roh Kudus. Iya, Roh Kudusnya datang dari. Kok dari langit? Masih bagus daripada di dalam Yohanes 8 tadi dari atas. Atas itu masih umum loh. Bisa dari atas pohon, atas plafon, atas menara gereja. Di mana ya? Yohanes berapa? Atas gunung. Biar ku buka. Yohanes 8 yang tadi saudara kita bawa. Iya, biar ku Yohanes baca. 8. Aku akan pergi dan kamu Biar ku mencari baca aku, tetapi ayatnya. kamu akan mati Gampang dalam itu. dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Lalu dia mengatakan, kamu Yohanes berasal berapa? dari bawah, Coba. aku berasal dari atas. Nah, atas mana? Bagus aku jelaskan dari atas Yohanes- langit. Yang Yohanes sutet 8 paman. nomor 22. Izin Bang Juma. Silakan. Kalau saya menerjemahkan dari atas plafon bahaya nanti. Yang sutet. Ya, saudara Chen duduk di sini ya. Anda dengarkan, belajar ya. Belajar, nanti kita bimbing baik-baik. Silakan saudara KTP. Iya. Ini saudara Chen sini kan dia terlalu banyak ngomong tadi.
Ya, pertama udah nggak ada akhlak. Kedua, saya minta tolong kau coba baca Lukas 2 ayat 11. Saya mau belajar sama kau aja ya. Karena Bang Juma kan kau potong-potong. Sekarang belajar sama kau. Coba kau tolong baca ke saya Lukas 2 ayat 11. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 7. Telah lahir Ya, bagi bisa diterjemahin saya ini. Maksudnya apa nih? Cianis, buka mic-nya Cianis. Lu, Lukas 2:11 coba ya, baca. aku di mute. Ya, silakan. Lukas 2 ayat 11. berapa? Ayat 11. 11. Iya. Lukas 2 ayat 11 berikutnya, gembala-gembala. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan 11 saja. menjumpai. Saudara, 11. baca 11. 11 saja ngapain? Marah dia. Biar kau ngerti. Saya mau tanya kau artinya apa tuh? Yang lahir siapa? Yang lahir? Yang lahir kan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, koma, yaitu Kristus, koma. Iya. Tuhan. Kenapa di koma Iya. lagi baru Tuhan? Iya. Di kota Iya. Daud. Yang lahir siapa? Yang lahir siapa? Iya. 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 Yang Yesus Kristus. Ya. yang lahir. Yang lahir siapa? Yang lahir Yesus Kristus. Yesus Kristus di kota Daud. Oh, nggak ada koma Tuhan itu tidak ada ya? Di kau situ. Hari ini telah lahir Yang bagimu lahir. juru selamat. Ya, juru selamat. Yesus Kristus. Hari ini telah bagimu juru selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tuhan itu sambung apa tidak? Udah tuh? nggak usah bicara komanya, udah. Ya. Loh. Kau tahu arti Kristus tidak? Kan kau bilang koma. Tidak, Kau kau bilang tahu arti koma kan? Kristus. Tunggu, kan kau sok pintar. Kau tahu arti Kristus tidak? Ya, Kristus penyelamat, juru selamat. Penyelamat kau punya mulut itu. Makanya jangan terlalu besar mulut kau. Kalau orang ngomong hormati orang yang ngobrol yang duluan ngomong. Nggak Kau punya apa-apa, akhlak Bang. sedih kau tuh. Bang Alketepe, kita kasih sharing knowledge sama dia. Saya nanya Bang baik-baik, Cianis, kau datang kau potong-potong kau. Setan kau. Bang Cianis, Kristus itu sepadan dengan Ya, kata ya. Mesias. Kristus itu sepadan Ya. dengan kata Mesias atau Mesias, artinya orang yang diurapi. Kalau juru selamat itu bahasa Yunaninya soter, bahasa Ibraninya itu Mosia. Akar katanya beda, Bang. Mesias akar katanya Masaha, Mosia akar katanya Yasya. Nah, Mesias yang sepadan dengan Kristus itu artinya orang yang diurapi. Sementara Mosia atau soter bahasa Yunaninya itu baru artinya juru selamat, abangku. Jadi ini harus dibedakan Aku ya. nggak ngerti Yunani. Nah, makanya nggak ngerti Bang, Yunani. karena abang nggak ngerti, Maksudku gini. saya kasih tahu. Jangan ngeyel Bang, karena abang nggak Boleh. ngerti, makanya saya kasih tahu. Kan gini Bang ya, saya maklumi, abang 20 kali ke gereja pun kan cuma dicogokin terjemahan doang kan ya. Betul kan? Terjemahan. Iya kan 20 kali ke gereja cuma terjemahan doang yang dibacain Pak Pendetanya kan gitu ya. Bukan aku ke gereja untuk terjemahan Alkitab. Oh, Salah. ya udahlah. Iya, beliau bukan penerjemah, bukan. Lanjut. Silakan Bang Zuma. Iya, silakan. Saudara Cian belajar lagi di sini ya. Duduk aja dulu yang tenang-tenang ya. Sambil masak Indomie ya. Bikin kopi, Aku udah makan. Pakai minyak rem. asap rokok, isap-isap rokok, duduk merenung, dengarkan apa yang Enggak. dibicarakan. Enggak. Soalnya kan Bang Juma dari tadi ngomong masalah Alkitab. Baca semuanya gitu. Itu Sudah, aja saudara. intinya. Saya sudah belajar Bible. Tamat saya Iya, belajar Bible. beda itu. Kalau udah Ilmu- sama Abang Juma belajar Bible, mungkin Abang Juma mungkin tahu di situ jawabannya, di situ artinya. Iya, tahu. Saya paham. Iya tahu aja, tapi nggak tahu artinya, kan beda. Maksudnya? Ya beda, tahu aja membaca tapi nggak tahu artinya, kan gitu. Tahu Kan itu kalau berarti. Bible ini, kok cuma tahu sikit-sikit aja mengapain? Loh. Maksudnya abang ini saya belajar Bible? Iya, saya belajar Bible tiap hari pun saya belajar Bible.
Belajar apa kau? Kalau di Kristen itu nggak ada belajar Bibel. Kalau di Kristen itu Nggak ada belajar membaca Bible. Habis itu Alkitab, Anda suruh saya dari belajar. situ. Gimana? Siapa yang suruh kau belajar? Loh tadi katanya belajar lagi. Kau udah belajar Bibel, Udah. tapi belajar Bibel tapi nggak tahu artinya. Maksudnya gimana? Nggak belajar itu namanya. Mana? Kalau udah belajar tahu artinya. Iya tahu lah Itu artinya. tuh, Ini Bang makanya saya Juma. jelaskan. Justru Anda yang nggak tahu. Dari- Tadi ditanya Lukas 2 Kok nomor nggak 11. tahu? Pada hari ini telah lahir bagimu juru selamat, orang yang Iya. diurapi Tuhan di kota Daud. Iya. Itu Iya. artinya. Ya, Terus? ya udah. Berarti yang Lanjutkan lahir lagi. orang kan? Sampai terus. Berarti yang lahir orang, bukan Tuhan. Ya orang yang Nah, diurapi tapi Tuhan. tapi lembaga Bible menyatakan yang lahir Tuhan. Sementara yang lahir bukan Tuhan. Kan beda itu. Yang mana dituliskan yang lahir Tuhan? Tuh dalilmu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus. Tuhan. Iya. Di kota Daud. Iya. Tuhan katanya Iya. yang lahir. Di koma tadi. Iya justru itu. Tuhan di kota Daud. Ah, berarti yang lahir makanya siapa? Kalian tanya tadi koma. Iya, yang lahir siapa? Tuhan atau bukan? Mananya? Tuhan atau Kalian bukan yang yang lahir? protes, kalian yang gimana? Yang lahir Tuhan atau bukan? Yesus itu lahir di kota Daud. Tuhan atau bukan? Tuhan atau bukan? Kan makanya baca Alkitabnya, makanya belajar. Iya, yang Jangan lahir ini asal Tuhan atau bukan? baca doang gini aja, salah semua. Iya, yang lahir Tuhan atau bukan? Yesus. Tuhan atau bukan? Yesus kan belum lahir tuh Yesusnya. Itu telah lahir. Gimana ini? Akan Telah lahir. lahir. Telah lahir. Telah lahir. Ah, berarti sudah Kan lahir. belum ditunjukkan. Kayak Berarti sudah sudah- lahir makanya dibuat koma. Nah, berarti yang lahir Tuhan atau bukan? Yang lahir itu sebagai anak manusia. Bukan Tuhan. Jangan di-framing bukan Tuhan. Yang lahir itu sebagai anak manusia. Saya bertanya, yang lahir ini Tuhan atau bukan? Kan aku jawab sebagai anak manusia. Oh, berarti bukan Tuhan. Kok kau framing bukan Tuhan? Lah Anda menyebutnya anak manusia? Sekarang aku balik bertanya. Balik bertanya sama kau. Muhammad itu Tuhan nggak? Bukan. Ketawa. Mana ada Nabi Nih. Muhammad Tuhan, ada aja. Susah kalian jawab itu. Loh, Nabi Muhammad manusia, kok Tuhan? Pertanyaan aneh. Manusia. Kenapa kalian menyembah dia? Menyembah? Siapa yang menyembah Nabi Muhammad? Kalau kalian salawat, Salawat itu pujian pujian kepada siapa? kepada Nabi Muhammad. Ya, berarti kalian mempertuhankan Nabi Muhammad dong. Loh, kami memuji beliau, kok mempertuhankan? Gimana sih, kamu cantik sayang? Masa aku menyembah istri Jadi- saya kalau saya mengatakan memuji istri saya cantik? Kok? Masa saya menyembah? Jadi kalau berselawat kau sama istrimu, Aku berselawat ke istri. mananya? Jelaslah. Kau berselawat sama siapa? Nabi Muhammad Kami enggak? diperintahkan untuk bersalawat kepada Nabi. Salawat itu pujian, sanjungan. Kenapa kami Kenapa kalian diperintahkan? sanjung? Karena memang beliau manusia mulia. Wajar kan? Yesus juga disanjung kok. Hosana, Hosana. Kalau Daud. kalian sanjung itu berarti kalian mempertuhankan. Pertanyaan saya, kenapa lembaga Bible Indonesia tidak menerjemahkan kata Hosana di dalam kitab saudara? Ada apa? Kenapa Bible tidak menerjemahkan kata Hosana? Hosana, Hosana anak Daud. Kenapa enggak diterjemahkan Hosana ini? Karena Hosana artinya semoga diselamatkan anak Daud. Salawat itu, pujian, sanjungan itu.
Sama seperti keselamatan alaihi salam kepada Nabi Isa, hosana itu sama itu. Alaihi salam dengan hosana itu sama. Artinya pujian kepada Yesus. Begitu Saudara Cian. Baik Bang Juma, saya Siap. terima kasih banyak, saya izin turun. Sudah nggak mood lagi, nggak ada si setan iblis. Sabar kawan, sabar. Oke, thank you KTP. Ya, makasih Lanjut. Bang Juma. Siap, sama-sama. Cian. 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 Woi. Pingsan dia. Alvides sudah kena bulan ini. Iya, kenapa? Kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk? Kenapa? Kok malu terkutuk? Nah itu Galatia 3 nomor 13. Galatia Tiga. berapa? 3 nomor 13. Galatia tunggu ya bentar ya. Galatia. Iya paman. Buka Alkitab aku. Ya. Sabar Cian ya, ini bos. perempuan. Kamu perempuan bukan? Enggak, Laki-laki. laki. Oh, lanjut. Galatia 3 ayat 13. 13. Dibenarkanlah oleh karena iman. Itulah perikopnya. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab oleh tertulis terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Nah, Yesus Kristus telah membuat ini supaya dia di dalam dia berkat Diam. Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan. udah. Ya udah. Ah, Baca. kenapa? Ya udah. Kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk ini? Kenapa Kok kamu malu menyembah? terkutuk? Jadi Kok malu terkutuk? tadi apa bacanya? Itu bacanya Ah, dibenarkanlah orang Galatia dibenarkan oleh 3-nya. karena imam. Kristus Iman. telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah Makanya dia Kristus. Iya. Yang Iya, digantung makanya di dia atas salib. menggenapi. Ya, itu makanya Iya, pertanyaan dia saya. menggenapi semua. Kenapa saudara menyembah makhluk yang digantung terkutuk di pohon, di salib? Kenapa? Iya, dia menggenapi hukum yang Iya, saya dari tidak tanya itu. Saya tidak Perjanjian tanya Lama. itu. Saya tidak tanya itu. Jadi, Saya tidak tanya itu. kok enggak? Saya Jadi, tanya, gimana? kenapa kamu menyembah makhluk terkutuk? Itu pertanyaan saya. Dia bukan makhluk terkutuk loh. Loh, dalilnya tadi yang kamu baca apa? Makanya dibaca dari atas, jangan Loh, kok dari- sepenggal-sepenggal. Tetap aja, mau dari atas, mau dari bawah, dari samping. Kau baca tetap aja. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Katara. Iya. Nah, berarti Iya. Kristus yang ada ini kutuk atau tidak? Makanya dia sebagai tumbal dalam iman kami sebagai kekristenan untuk menebus dosa kami, dia bangkit kembali. Nah, dia tumbal. Dan- Kenapa kamu sembah tumbal ini? Tumbal. Waduh, tumbal segala nih. Tumbal di mana deh ayatnya tumbal? Iya. Barusan pakai kata tumbal. Kan enggak ada. Amnesi. Di mana ayatnya tumbal? Coba lah dulu. Aku orang awamnya itu. Jangan ketawa-ketawa. Amnesia mendadak dia. Aduh. Kok amnesia? Ya, korban itu korban persembahan itu tumbal. Iya, Kalau dari bahasa zaman kita- Abraham pun ada kurban. Oh, kurban. Tadi Iya. tumbal, sekarang korban. Besok Kau tambal. yang bilang tumbal.
Oh ya udah, saya Kau minta yang maaf bilang kalau gitu. tumbal. Oke, kembali kepada pertanyaan saya. Sadarkah Anda kalau selama ini Anda menyembah makhluk yang digantung terkutuk di atas salib? Gimana ya? Yang digantung terkutuk. Galatia 3 tadi? Iya. Lalu kenapa kau tanya lagi di mana ayatnya? Makanya baca dari atas, jangan Enggak dipenggal-penggal. ada, dari atas pun dari bawah tetap aja Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena Kristen. Itulah itu. Makanya kau jawab. Itulah dihilangkannya hukum Taurat itu. Iya, terus kenapa Dialah kamu jadi menyembah? jadi Kenapa kamu tumbalnya. menyembah? Kamu kan manusia. Gara-gara dia menebus- Kamu kan punya otak. Iya, Kenapa gara-gara kamu menebus menyembah? obat. Kenapa kamu menyembah? Karena makhluk dia menebus terkutuk? umat Loh, manusia di dunia Domba ini. yang disembeli oleh orang-orang Yahudi juga menebus dosa mereka. Sapi lembu, Dosa mereka kan? Dosa sapi merekanya lembu juga mereka Iya, persembahkan sebagai penebus dosa. Kenapa mereka tidak Itu menyembah dosa domba? pribadi. Kenapa mereka tidak menyembah sapi? Dosa pribadi. Kenapa Itu kan mereka dosa tidak menyembah? pribadi. Kenapa mereka tidak Menyembah menyembah siapa? sapi? Menyembah sapi yang menjadi penebus dosa mereka. Kok Ya, menyembah? karena tahu Namanya binatang. korban. Nah, karena tahu binatang. Nah, kenapa tidak nyembah Yesus? Kalian kenapa Kenapa nggak menyembah kalian Kristus? berkurban sama sapi? Lah, kalian tahu Kristus itu Pada waktu manusia. raya kurban. Hah? Kenapa kalian menyembah? Aku tanya dulu. Kenapa kalian area kurban berkurban sapi? Coba lalu dulu. Kalian menurunkan sapi. Iya, itu perintah Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34. Berarti kalian menuankan sapi. Kami tidak menuhankan korban. Sebagaimana Makanya aku bilang Yahudi tadi. tidak menuhankan korban, hanya Kristen yang menuhankan korban. Sama misalnya nih, Siapa yang menuankan korban? ada orang mempersembahkan ayam hitam di sungai sebagai tumbal atau sebagai persembahan. Habis itu dia menyembah ayam hitam yang mereka sembeli itu. Itulah kalian. Kalian mempersembahkan Kalian? Kristus di atas salib. Habis itu kalian menyembah tiap korban hari salib. raya kurban mengkumpulkan sapi. Gimana ya jadi sama aku? Iya, Tiap Yesus tahun itu kalian korban kan? mengkurbankan sapi, kambing. Orang Yahudi korbannya hewan. Sapi, Orang kambing kalian Kristen kurbankan. korbannya manusia, Kristus Yesus. Orang Yahudi korbannya tidak disembah. Orang Kristen korbannya disembah. Kan lawak-lawak. Makanya muncul pertanyaan, kenapa Kristen ini menuhankan makhluk yang mati terkutuk di atas salib? Ya, banyak faktor Bang Suma, banyak faktor. Banyak faktor, silakan. Ya. Faktor apa Misalnya saja? misalnya Pajak nih belum bayar. Enggak juga. Dari jenisnya kan sudah kelihatan tuh. Kalau hewan kan nggak mungkin lah dihormati. Kalau hewan ya. Kalau Yesus kan manusia. Kita menghormati Yesus sampai kepada penghormatan tertinggi sebagai Tuhan. Kemudian nih, kalau domba itu kan yang melakukan imam besar. Kalau Yesus sendiri sebagai imamnya, sebagai pelakunya. Kemudian kalau domba itu atau binatang itu misalnya betul menghapus dosa atau menutupi dosa, tapi sementara karena dilakukan berulang di tahun berikutnya. Di imamat kan begitu. Tetapi kalau perjanjian baru, Yesus menghapus dosa secara kekal satu kali untuk selamanya. Itu sehingga kita orang Kristen menghormati Yesus sampai kepada puncak penghormatan tertinggi sebagai Tuhan. Kemudian efeknya, efeknya nih, kalau yang korban hewan, yaitu hanya simbolik sama sementara. Kalau yang perjanjian baru Yesus secara nyata dan kekal. Begitu. Kemudian dari misalnya kesadarannya, kalau hewan ini kan dia ya dipaksa. Nah, sedangkan di perjanjian baru Yesus secara sadar dan rela. Kan di situ nyawaku kuberikan kan begitu di Yohanes itu. Kemudian kalau hewan itu kan ya mati saja sudah selesai. Tetapi kalau Yesus sendiri dalam perjanjian baru dikatakan atau diceritakan bangkit dari kematian dan hidup
selamanya. Hmm. Begitu. Iya. Ya, Tangan banyak dulu. faktor lah. Iya. Bertahan dulu. Nah, muncul pertanyaan. Yang Anda narasikan barusan itu firman Tuhan atau apa? Persepsi itu. Oh, persepsi. Kirain firman Tuhan. Nah, persepsi Anda ini bertentangan dengan firman Tuhan nggak? Tidak. Jadi misalnya nih saya katakan bahwa sifatnya itu kekal dan selamanya. Satu kali hanya terjadi satu kali, kan betul. Peristiwa penyaliban hanya terjadi satu kali. Kalau korban hewan kan berkali-kali. Nah, itu firman Tuhan kah atau itu persepsi? Ya, itu persepsi pernyataan yang datang dari perjanjian baru yang tidak itu firman Tuhan. Itu persepsi Anda itu bertentangan dengan firman Tuhan nggak? Oh, tidak, kan di perjanjian Dalilnya? baru. Dalilnya katakanlah kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, hendaklah dia mempersembahkan hewan ternak. Imamat 1 Bukan, nomor 2. Bang, maksudnya Yesus yang dikatakan sebagai persembahan. Iya, kan perintahnya hewan ternak. Makanya saya bertanya, persepsi Anda Iya, kan ini mempersembahkan Yesus itu bertentangan enggak dengan perintah perjanjian lama Tuhan? Anda katakan tidak. Loh, di situ diterangkan, katakanlah kepada orang Yahudi, apabila hendak mempersembahkan kurban, maka hendaklah mempersembahkan hewan ternak, kambing, domba, sapi, lembu. Nah, sedangkan yang menjadi korban di Anda, makhluk terkutuk. Iya, saya tidak salah persepsi. Maksud saya, persepsi saya datang dari pemberitaan perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tentang peristiwa Yesus yang wafat sebagai penebus, kemudian peristiwa kebangkitannya gitu loh. Jadi persepsi saya datang dari perjanjian baru. Nah, perjanjian baru ini bertentangan enggak dengan firman Tuhan yang ada di perjanjian lama? Ya kalau saya Kristen ya saya bilang enggak toh, Bang. Saya bilang tidak. Tidak. Kan itu sudah Imamat 18:21. Kalau misalnya jangan Yahudi ya kau pasti bilangnya persembahkan bertentangan. manusia kepada dewa Molok. Kalau Tuhan tidak mau menerima persembahan manusia. Selain Tuhan yang mau menerima persembahan manusia hanya dewa Molok. Yesus ini dipersembahkan kepada siapa? Yesus sendiri dalam pengakuannya kan misalnya di peristiwanya salib, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ya, semua manusia kayak gitu. Maksudnya secara peristiwa, ya secara peristiwa begitu. Jadi kalau dikatakan kematian Yesus sebagai korban, kemudian muncul pertanyaan diserahkan kepada siapa, ya mungkin sama ya dengan hewan itu ya. Hewan itu kan diserahkan kepada Tuhan juga. Nah, Artinya nyawa Yesus juga sama. itu kepasrahan Yesus sebagai hamba, sebagai ciptaan Tuhan, sebagai utusan Tuhan. Itu sama. Kami juga umat Islam itu mempersembahkan diri kami kepada Tuhan. Tapi bukan tumbal penembus dosa. Ini Yesus ini diprakarsai kemudian oleh konsep dosa ditebus dengan darah manusia, dengan nyawa manusia. Nah, konsep ini itu lahir dari mana? Sedangkan Tuhannya tak mau menerima kemudian korban penebus dosa dengan menggunakan nyawa manusia. Bahkan dalam Keluaran 23 nomor 7 nomor 8, jangan kau bunuh orang yang tidak bersalah. Yesus bersalah enggak? Enggak. Kenapa dibunuh? Ya itu karena hasutan kan. Pengaruh orang-orang yang menolak Yesus atau merasa terancam dengan keberadaannya. Oke. Berarti pembunuhan terhadap Yesus melanggar perintah Tuhan atau memenuhi perintah Tuhan? Ya secara esensi itu kejahatan melanggar perintah Tuhan toh. Kan perintah Tuhan tidak boleh membunuh. Berarti penyaliban itu melahirkan dosa, bukan menghapus dosa. Makanya saya mencoba untuk menggelitik teman-teman. Kenapa kalian rela menyembah makhluk yang digantung terkutuk?
Sedangkan yang terkutuk itu iblis. Fa innaka rajim. Sesungguhnya iblis itu terkutuk. Yang terkutuk itu iblis. Dan yang disalibkan ini adalah sosok yang terkutuk. Sebab ada tertulis terkutuklah dia. Iya betul. Nah, berarti dia Yang ini siapa? tergantung Kristus yang Yesus. digantung ini terkutuk. Kenapa Kristen mau menyembah sosok yang terkutuk? Iya betul. Karena dia rela. Oh, rela pula. Kalau rela itu nggak mungkin dia dikejar tentara Romawi. Udah aja. Rela. Ya itu. Karena dia udah tahu. Iya. Karena Dia dua dan itu. makanya dia Udah tahu dia. mengeluarkan sumpah serapah. Iblislah yang menjadi bapakmu. Kepada siapa Yesus mengumpat seperti itu? Kepada orang-orang yang ingin membunuhnya. Ngumpat apa? Dia mengumpat orang yang ingin membunuhnya. Yohanes 8 Ngumpat nomor gimana? 44 diawali nomor 37. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Coba kamu baca. Yohanes 8. Oke. Ada di sini. Ya, jelas Itu ada lah. pertanyaannya Yohanes Bang Jian. 8. Bang Jian itu pertanyaannya didengerin dulu. Kenapa orang Iya, Kristen malah mengakui Yesus sebagai Tuhan padahal dia dikatakan terkutuk? Ah, tuh. Itu loh maksudnya. Sedangkan Iya. pencipta langit dan bumi itu maha suci, maha tinggi. Maha suci berarti bebas dari kutuk. Siapa yang berani mengutuk Tuhan? Siapa? Siapa yang berani? Makanya gini Bang Juma. Kalau Iya. menurut katamu itu jangan ngeyel. Iya, Ngeyel enggak. ini namanya. Enggak Enggak. terima. Enggak. Enggak, itulah makanya Ya, nggak baca bisa lah. diskusi yang bagus. Nah, Yohanes 8 kau baca lah. Kan nggak bisa diskusi dengan bagus. Baca aja lah. Nggak ada moral kayak gitu. Kamu baca Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kita mau dengar. Baca. Iqra kitabah. Keturunan tidak berasal dari Allah Terus baca. sampai 44 aja. kok 44 hari semua lah. Ini, Terserah. Tanggung-tanggung. Ya Bang gimana? Jian, aku nyambung ya. Iya, silakan. Jadi gini, memang betul ada beberapa ayat yang mengatakan terkutuk begitu ya. Jadi maksudnya di sini Iya. Yesus menjadi atau Yesus terkutuk atau menjadi kutuk itu secara esensinya memang betul peristiwa yang dialami itu. Tapi kita mengaku itu bukan untuk merendahkan Yesus, justru untuk mengangkat atau meninggikan Yesus sendiri. Dengan jalan kutuk. Iya, justru karena Yesus rela. Kenapa bisa Anda mengatakan itu meninggikan? Iya, karena balik lagi kita kan Dia berdasarkan mau sumber merendahkan Alkitab ya. diri. Justru karena rela menjadi kutuk, bahkan rela wafat, makanya orang Kristen Iya. merasa Yesus itu layak untuk disembah. Nah, sekarang yang mengatakan Yesus rela itu kan Kristen yang muncul belakangan. Sedangkan Yesus Iya. yang mengalami huru-hara penangkapan justru mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Bahkan kalau Anda lihat di dalam Yohanes 11 nomor 52:3, ketika mereka sudah sepakat untuk menangkap Yesus, Yesusnya menghindar dan tidak menampakkan diri lagi kepada orang-orang Yahudi. Dia ke padang Efraim. Gimana ya? Yang belum waktunya itu. Belum waktunya gimana? Oh, yang belum waktunya. Yang Yesus bilang belum Ayatnya di waktunya. mana? Ngeyel. Admin turaja ngeyel admin Gurunda. Ya, Belum kan waktunya gimana? Alkitab memang bilang Bukan, begitu. Ya, kalau dikatakan belum waktunya, Yesus sampaikan kepada mereka, sabar, tenang ye, belum waktunya, belum. Tapi kan tidak begitu. Itu persepsi Kristen aja untuk meloloskan kemudian si kutuk ini dituhankan. Untuk meloloskan, iblis kan menginginkan manusia jangan menyembah Tuhan. Maka iblis kemudian mengangkat derajat si kutuk ini naik menjadi Tuhan.
untuk menyamai pencipta. Itu yang sedang kalian galakkan selama 2000 tahun. Bagaimana si kutuk ini bisa disembah oleh manusia? Dengan berbagai macam alibi, opini, dalih, kalian akan tetap kemudian menyembah si kutuk ini. Sedangkan pencipta langit dan bumi itu tidak mungkin dikutuk. Dia kalau mau menghapus dosa, cukup mengatakan dosamu telah kuampuni, selesai. Kenapa dia harus melepaskan kesuciannya, lantas menjadi makhluk yang hina? Coba Anda baca 2 Tawarik 7:14. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengarkan dari surga. Annallahas sami. Aku akan mendengarkan dari surga dan mengampuni dosa mereka dari surga. Itu dia tidak akan mungkin Ya, menjilat kemudian konsepnya sendiri bahwa dia itu maha suci. Kalau dia maha suci, mustahil jadi makhluk, apalagi makhluk terkutuk. Tetapi karena Maksudku saudara, Bang Juma, dia kan udah mati, bangkit kembali. Ya udah, itulah. yang bangkit kembali itu setan. Saudara, bangkit kembali Setan. itu, sabar. Bangkit Setan kembali itu iblis. Di mana Yesus Iblis dari mengatakan mana bangkit? ayatnya? Oke, Yohanes. Iblis ayatnya. Oke, Yohanes 14 nomor 30. Coba kamu baca. Yohanes 14 nomor 30. 30 aja. Yohanes 12:31, sorry. Yohanes 12 nomor 31. Ya. Yohanes 12:31. 31. Yes. 31. Yohanes 31. Yohanes 12 nomor 31, Paman. Iya, perikopnya ada, Paman. Silakan kau baca itu perikopnya milik Yesus memberitakan Lai. kematiannya. Kan gitu. Ya. Di antara mereka berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yahudi. Orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, Tuhan, kau pergi memberitakannya kepada Andreas. Pergi memberitahukan kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikan pula kepada Yesus. Ya kan? Ya kan. Tapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya anak manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Sesuatu bangsa, Tetapi ya. jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya, dia di dunia ini akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, disitulah pun pelayananku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan melayani Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang engkau katakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka Rasanya Hairil Anwar ini. terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, Kalau dan sampai aku akan waktuku. memuliakannya lagi.
ribut kali. Mm-mm. Orang banyak akan berdiri di situ dan mendengarkan berkata bahwa itu bunyi guntur, dan pula berkata, seseorang malaikat telah berbicara dengan dia. Jawab Yesus, suara telah terdengar, bukan oleh karena aku, melainkan suara telah Hilang terdengar, bacaannya. Hilang bacaannya. melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilemparkan dilemparkan keluar. Nah, pertanyaannya, siapa penguasa dunia yang Dan dilemparkan keluar? apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatakan. Pertanyaannya, siapa penguasa bumi? Siapa penguasa dunia yang dilemparkan keluar? Siapa? 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 Dia nggak tahu kalau di mute. Terus itu. Ngejay. Kasih nah. Siapa Ini Bapak Budi. Budi pergi ke pasar. Siapa Bang penguasa bumi kemiut yang itu dilemparkan? Bang kemiut. Oh kasih nah. Dibuka mic-nya Bang Jian. Nggak sadar beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akun baru nih Bunda, 4 akun kutu Bang semua. Hancur. Aduh. Bang Suma, kembali ke kutuk yang tadi Bang Suma, biar nggak salah persepsi. Apa memang kalau di Kristen memang betul ya Yesus terkutuk ya. Jadi supaya lebih mudah digambarkan, kadang-kadang kita menggunakan analogi yang mungkin lebih mendekati kehidupan sehari-hari ya. Misalnya dosa itu digambarkan dengan hutang. Kutuk itu semacam konsekuensi atau sitaan aset atau kebangkrutan lah. Jadi maksudnya Yesus terkutuk ya bisa dikatakan Yesus bangkrut atau konsekuensinya dialami oleh Yesus gitu, yang harusnya dialami oleh yang punya hutang atau yang punya dosa, tapi dialami oleh Yesus. Dan itu sebagai bentuk anugerah yang diberikan oleh Tuhan. Bentuk atau wujud daripada orang itu menerima anugerah itu adalah pertobatannya. Ketika sudah diberikan pelunas itu atau melunasi hutang dengan menjadi kutuk atau menerima kebangkrutan yang harusnya dimiliki oleh pemilik dosa atau pemilik hutang. Nah, kalau bukti dia menerima adalah pertobatan, artinya tidak lagi melakukan hutang-hutang yang lain atau dosa-dosa yang lain. Begitu. Udah tinggi dia. Seibarat dosa kalian itu adalah hutang yang ada di pegadaian, maka dosa itu tempatnya adanya di neraka. Orang yang ingin menebus utang kalian, orang itu harus ke pegadaian. Dia yang ingin menebus dosa kalian, dia harus ke neraka. Dan yang ke neraka itu hanya iblis. Nggak jelas. Kok nggak jelas pula? Dosa kalian ditebus, Kan utang ibarat kalian ditebus. tadi, Ketika utang ngerti Anda nggak? ditebus, maka orang itu ke pegadaian. Dan konsekuensi daripada utang, orang itu harus tercederai. Apa tercederainya? Terkuras rekeningnya, saldo rekeningnya. Kenapa? Dia harus kemudian melunasi utang Anda di pegadaian. Berkurang. Apakah itu disifati Tuhan?
Bukankah Tuhan itu hanya sekedar berkata, dosamu telah kuampuni, selesai kasus. Bahkan Tuhan bisa saja mengatakan, neraka aku tutup, pegadaian aku hapuskan. Tidak ada pegadaian. Maka otomatis seluruh utang piutang yang ada di pegadaian itu hilang. Selesai bukan? Kalau dia penebus, dia harus menggunakan sendal, naik sepeda kumbang, jalan di tempat waterik, bertemu dengan security, masuk antrian untuk lunasi utang-utang kalian. Artinya apa? Dia yang terkutuk harus ke neraka, mengambil resiko penebusan tersebut. Lah, apakah disifati ngerti Tuhan? perumpamaan bro admin. Apakah hal itu disifati oleh Tuhan? Bukankah dua tawarik tadi yang saya bacakan, Tuhan mendengarkan dari surga? Dan Yesus senantiasa mengajarkan apa? Bertobat, 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 bertobat. Iya kan? Banyak sekali. Lantas kenapa kemudian ada pengusungan, kemudian konsep Tuhan datang jadi daging, mati nebus dosa. Apa-apaan ini? Seakan-akan Anda menganggap Tuhan itu sepele. Tuhan itu hanya mengatakan kun, maka selesai. Bayangkan kata Yesus dalam Matius 21 nomor 31. Orang hanya percaya kepada perkataan Yohanes, pelacur, pesundal, kemudian dan juga pemungut cukai rentenir masuk lebih dulu ke dalam surga. Hanya gegara percaya perkataan. Kata Yesus. Loh kok ada Tuhan turun? Ayatnya. Matius 21 nomor 31. Loh kau yang menitimumu. Sudah aku bilang samamu. Oh tanya lagi ayatnya. Matius berapa? 21 nomor 31. Matius berapa? Wih, lo KPC setimu nama. Ya. Matius 21 sama lu. 21. Ayat. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. 31 tante. 31. Jadi gitu. Oke. Jadi kalau Anda mengatakan Yesus itu penebus, maka dia kudu harus ke pegadaian untuk menebus kemudian utang piutang yang ada di sana. Bukan itu jadi permasalahan, bukan. Apakah Tuhan tak sanggup kemudian menghapus dosa dari surga, dari langit? Sanggup. Makanya Tuhan itu maha mengetahui. Tuhan itu maha melihat. Tuhan itu maha mendengar. Di dalam Islam. Maksudku Bang Juma jangan mute aku. Iya, dengar dulu. Saya lagi menjelaskan. Didengarkan dulu kalau di dalam Islam. Dengar aku. Di dalam Islam, pencipta langit dan bumi itu mendengarkan bisikan hati. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu. Di Islam, ketika kemudian saya melakukan dosa, lalu kemudian saya beristighfar, dalam hati saya menyesal, ya Rabb, ampuni saya sudah melakukan kesalahan. Dan ucapan saya itu menjadi sebab musabab saya benar-benar merasa bertobat dan bersalah dan tidak melakukan kesalahan lagi. Niatannya tidak melakukan lagi. Maka Allah mengampuni dosaku. Sesederhana itu. Tidak seperti yang Anda pahami. Tuhan kudu turun ke bumi apalah segala macam. Kok kayak Krishna? Tidak seperti itu. Tuhan mendengar doa dari surga. Pertobatan itu dilihat dari kita. Kristen ini kurang bertanggung jawab terhadap perilakunya. Kalau Islam sama ajaran Yahudi, sama ajaran Yesus, manusia akan dihukum, kata Yesus. Yohanes 5 nomor 29. Berdasarkan perbuatan masing-masing. Top jar. Kalau kalian kagak, kalian tuh kayak penjahat. Kalian itu kayak perampok. Kenapa saya katakan kayak penjahat? Tengoklah penjahat itu. Memiliki kemudian sekutu-sekutu. Banyak kemudian murid-murid anggota-anggota yang menganakan pembunuhan, penyiksaan kemana-mana. Habis itu dia yang tertawa. Hahaha. Bos penjahat itu gitu. Bandar narkoba itu begitu.
Dia yang tertawa, dia yang kaya raya. Orang-orang yang di bawah itu yang menjadi hancur. Ditangkaplah, dipenjara, bahkan dibunuh. Dia yang di rumah enak-enak tertawa. Itulah kalian. Bahkan kalian itu lebih parah daripada sekedar perampok. Kenapa? Yang kalian perbudak Tuhan kalian. Kalian kemudian memahami Tuhan kalian mati terkutuk demi nafsu kebinatangan kalian itu. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Kalian itu lebih hina dari hewan. Masakan kamu yang bersihna Tuhanmu yang harus menebusmu. Kalau dia mengatakan ya aku ampuni, ya dosamu aku ampuni, itu gak masalah. Ini kudu harus turun ke bumi jadi makhluk terhina, jadi makhluk terkutuk. Hai saudara, di mana kemanusiaan kalian? Kok Tuhan sehina itu kamu buat? Sedangkan yang saudara lantik Tuhan itu Kristus. Sedangkan tidak ada sejarah Tuhan itu bergelar Kristus. Tak ada sejarah. Yang bergelar Kristus itu iblis. Kata siapa? Kata Yesus. Di mana tertulis? Matius 24. Ini bahaya ini. Sabar. Ini bahaya kalau Anda tidak menyadari itu. Bahaya. Waspadalah kepada Kristus. Paulus menjual apa? Menjual Kristus. Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Dari sini aja. Kalian kalau tidak ditutup-tutupi oleh iblis otak kalian, saudara-saudaraku Kristen pasti sudah sampai kepada kebenaran. Coba Anda baca Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus Kristen. Kita di situ, tapi saya katakan Kristen karena kami tidak terima. Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Pertanyaan saya nih, serius nih pertanyaan. Ini pertanyaan yang serius. Serius saya bertanya. Tolong Anda jawab dengan serius. Pertanyaan saya. Sejak kapan hukum Taurat itu berlaku kepada Kristen? Kenapa harus ada Kristus yang menebus kalian dari kutuk hukum Taurat? Ketika ada perintah, wahai Bani Israel, ya paman, bersunatlah. Apa kata kalian? Kenapa kalian itu tidak bersunat? Oh, sunat itu tradisi Yahudi. Oke? Kuduskan hari Sabat. Wow, Sabat itu hanya untuk Yahudi. Oke. Sembahlah Elohim, jangan kau sembah manusia. Oh kagak, Elohim itu adalah sebelum datang perjanjian baru. Oke. Kalau begitu, kesimpulan Anda berarti segala hukum, ketetapan dan perintah ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat itu milik kepunyaan Yahudi. Betul? Betul. Berarti kutuk terhadap Taurat, pelanggaran Taurat hanya berlaku kepada Yahudi. Contoh, ketika ada perintah, jangan engkau makan babi. Ini perintah kepada siapa anak-anak? Perintah kepada Yahudi. Ketika orang Kristen makan babi, berdosa enggak? Enggak. Kuduskan hari Sabat. Ini perintah untuk siapa? Yahudi. Ketika orang Kristen malah mengkuduskan Minggu, berdosa enggak? Enggak. Enggak. Sunatkan kulupmu. Ketika orang Kristen melanggar ini, berdosa enggak? Enggak. Kenapa? Karena perintah, tuntunan, dan ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat itu hanya berlaku bagi Bani Israel. Lalu kenapa Kristus menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat? Apa hubungannya? Dari sini saja kalau saudara Kristen tidak mengikuti setan, Kristen akan paham. Makanya Al-Quran menceritakan dengan jelas, wa may ya'ashu an zikri rahman nukayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Dan barang siapa yang berpaling dari pengajaran Allah, yaitu Al-Quran, maka Allah biarkan setan menyesatkannya, dan Allah biarkan setan menjadi teman karibnya. Wa innahum
la yasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Dan sungguh iblis benar-benar menghalang-halangi mereka dari jalan yang benar, sedang mereka menyangka bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ini kata Quran. Andai saja kalian tidak menutup diri, kalian akan paham hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ketika ada penebusan dari hukum Taurat, maka yang ditebus Bani Israel. Lalu kenapa Kristen? Apa hubungannya? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Loh, sejak kapan? Kan dalilnya gini. Ulangan 27 nomor 26. Apa bunyinya? Terkutuk. Wah, Kata waduh, tombak. kena tombak kan Bang Suma. Biasa Dari banyak tadi sales, nunggu loh. banyak sales panci di bawah. Waduh, Kena tombak. ini ya. Kok gitu, ceramahnya kurang banyak. Sebentar, sabar, kita tunggu dulu. Sabar. Bang Suma akunnya banyak. Sampai puluhan. Bang Andi monitor Bang Andi. Saya Iya, sabar. Tapi masih ada Bang Juma terbayang-bayang di sini, gimana itu caranya tuh? Masih kelihatan di saya. Di reset lagi. Diturunkan aja. Bang Hendi diperbesar, daya Bang Hendi. Oke, aku turunkan aja dulu. Nggak mau dia. Masih ada dia. Ganti mode di moderator nggak ada, di moderator nggak ada Bang Andi. Ciutkan. Diapain? Diciutkan. Oh, oke. Tunggu tuh ya. Coba ya. Oke, udah ada, aman. Udah nggak ada. Naikkan lagi nanti. Siap. Oke, Standby. teman-teman, di tap layar. Saya juga kaget, kok ada peringatan di saya. Terus kemudian polo-polo semua yang ada di sini. Silakan, Bro Admin. Padahal Diatur nggak ada kembali lagi, hujatan diatur ya. ya. Nggak ada hujatan. Masih keben orang. Oke, guru udah muncul. sambil Siap. nunggu. Alhamdulillah. Hore, datang lagi. Lanjut. Bang Suma yang agak slow sedikit tuh biar. Ya. biar Jadi jangan- ketika ada perintah Jangan kemudian di dalam Taurat, maka perintah itu nggak berlaku kepada Kristen. Contoh, Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan. Orang yang dimaksud di sini siapa? Bani Israel kan? Nah, artinya yang dikutuk ketika melanggar hukum Taurat ya Bani Israel. Orang Indonesia ketika ada perintah dalam hukum Taurat tidak dijalankan, tidak berdosa. Kenapa? Karena hukum itu datangnya hanya untuk Bani Israel. Tapi kenapa Kristen yang merasa? Kristus telah menebus Kristen dari kutuk hukum Taurat. Waduh, dengan jalan menjadi kutuk. Waduh, sebab ada tertulis, terkutuklah dia yang mati digantung di atas salib. Terkutuk. Orang ini terkutuk. Si Kristus ini terkutuk. Kenapa dia terkutuk? Apa alasannya? Karena hukum Taurat. Membebaskan orang-orang dari hukum Taurat. Orang-orang yang mana yang dibebaskan dari hukum Taurat? Orang Kristen. Apa hubungannya? Loh, hukum Taurat tidak mengikat Kristen kok. Kristen mau makan babi, terserah. Mereka bukan penganut hukum Taurat. Kalau yang memegang hukum Taurat makan babi berdosa. Kristen makan babi berdosa nggak? Enggak. Karena mereka bukan penganut Taurat. Lantas untuk apa Yesus mati, Kristus mati? Dari hukum Taurat. Untuk Kristen. Apa hubungannya? Kristus mati atau Kristus tidak mati, tetap saja
Taurat itu tidak berlaku untuk Kristen. Jadi ini murni hanya akal-akalan iblis saja. Akal-akalan iblis. Kalau kau mengikuti aku, ya, kamu selamat dan kamu tidak perlu menjalankan Taurat. Lah, emang Taurat itu kapan berlangsung dan berguna untuk saya? Berlaku untuk saya kapan? Tidak pernah kan? Iya, terus ngapain kau sibuk-sibuk mati? Kamu halal makan babi loh. Memang pengharaman babi itu untuk saya. Itu kan hanya untuk Yahudi. Terus ngapain lu sibuk-sibuk mati untukku? Ini rekayasa aja. Karena mustahile pencipta langit dan bumi menebus dosa manusia, para pendosa, dengan menggunakan manusia lain. Itu mustahile. Yang ada adalah iblis menginginkan menjual nama Yesus agar dituhankan. Dan itu berhasil. Makanya Yesus mewanti-wanti pengikutnya. Waspada lu kepada dia yang datang mengaku Yesus Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Dia akan melakukan mujizat-mujizat untuk menjadi bahan tipuan. Agar dia dianggap Tuhan. Terbukti hari ini kan. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia bangkit dari kubur. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia membangkitkan orang. Kenapa Yesus dituhankan? Karena dia maha kuasa dan setelah bla 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 segala macam. Segala macam tete bengek diberikan kepada Kristus yang kalian sembah itu. Padahal Yesus sendiri ketika datang, dia hanya mengatakan dirinya Rasul Tuhan. Adapun mukjizat yang dilakukan, baca yuk Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksudkan adalah Yesus dari Nazaret yang menjadi perantara, melakukan mukjizat-mukjizat, tanda-tanda dan kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus, seperti yang kalian tahu. Berarti kekuasaan yang dilakukan oleh Yesus itu bukan dia yang melakukan. Yang melakukan itu adalah Tuhan yang mengutusnya melalui perantaraan dia, karena dia adalah utusannya. Datang Kristen menganggap wakil Tuhan, utusan Tuhan ini sebagai Tuhan. Tadi saudara Bro Admin dengan PD-nya, kami mengangkat derajatnya, meninggikannya menjadi Tuhan. Alamak, Tuhan itu cuma satu, Bang. Mau sekuat apapun kalian mengusung Kristus ini menjadi Tuhan, bukan menjadi benar. Justru menjadi salah. Karena Anda telah melantik makhluk terkutuk setara dengan yang maha suci lagi maha tinggi. Yang tepuk tangan siapa? Iblis. Iblis yang tepuk tangan ketika Anda melantiknya sehakikat, sepadan, setara dengan pencipta langit dan bumi. Silakan. Ya Bang Suma. Ya gini, kita kan orang Kristen, kitab sucinya yang dipakai kan memang perjanjian baru ya. Mungkin kalau kita menggunakan ukuran Al-Quran ya sudah pasti perjanjian baru ini salah kaprah. Kan begitu. Jadi ya kita harus mengikuti apa yang dikatakan dalam perjanjian baru. Konsepnya tentang penebusan dosa, Yesus menjadi terkutuk, itu memang apa ya, esensi atau inti ajaran yang benar-benar disampaikan, diberitakan melalui perjanjian baru. Dan cara orang Kristen menerima pemahaman ini ya sebenarnya sama dengan tadi analogi yang dibuat. Misalnya dosa ini adalah utang. Atau mungkin misalnya saja, ini misalnya jenengan punya hutang. Ada orang yang membantu jenengan melunasi hutang.